Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, semoga kalian sehat semua. Jangan lupa mengawali belajar dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sekarang akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, di mana judul atau tema pembelajaran kita itu tentang graphic user interface atau yang sering disingkat dengan GUI atau antarmuka pengguna grafis. Kenapa kita harus belajar TIC, khususnya user interface ini? Yang pertama, agar kalian nanti sebagai siswa bisa menjelaskan antarmuka berbasis grafis, mengidentifikasi komponen-komponennya antar muka grafis. Nah, perhatikan pertanyaan yang ada di layar ini. Pernahkah kalian menggunakan salah satu aplikasi perangkat lunak? Pasti, karena kalian termasuk generasi Z, generasi yang hidup setengah di dunia nyata dan setengah di dunia maya, atau bahkan lebih banyak di dunia maya. Tentu kalian telah mengenal Instagram dengan logo yang berwarna merah, separuhnya agak ke ungu-unguan, atau kenal dengan ikon Facebook yang dilambangkan dengan F, warnanya adalah biru. Apakah yang dirasakan oleh pengguna aplikasi perangkat lunak? Setelah kalian melihat aplikasi yang ada di HP, kalian mengenal, oh, kalau Facebook itu logonya adalah V. Kalau Instagram seperti kamera. Kalau WhatsApp warnanya hijau, dan yang lain. Apakah aplikasi yang kalian gunakan termasuk aplikasi perangkat lunak yang sulit digunakan atau mudah? Nah, kalian tentu hanya melihat warna-warna semacam itu, dan ketika kalian melihat di WA itu ada gambar voice, itu menandakan bahwa itu digunakan untuk mengirim pesan suara. Jika kalian ingin mengirim gambar, maka di situ ada ikon gambar. Nah, apakah kalian pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi? Tentu iya. Saat pertama kali menggunakan, setelah mengenal ikon-ikon di dalamnya akan menjadi mudah. Apakah kalian pernah menggunakan salah satu aplikasi yang kemudian menjadi mudah? Pasti. Ada yang agak sulit, misalkan saat kalian nanti belajar tentang editing video, tentang desain grafis, tentang pemrograman. Nah, itu lumayan lah karena berkaitan dengan script. Nah, grafis user interface ini gambarnya seperti yang ada di kiri. Jadi mudah. Kita ingin membuka email, oh, gambarnya seperti amplop yang terbuka. Kita ingin melakukan permainan, nah, di sini ada remi, kartu remi. Kalian ingin menggambar, nah, di sini ada Corel. Ingin mendesain, editing video, ada Wonderful Filmora, dan yang lain. Tentu dengan semacam ini kalian lebih mudah mengenal. Itu yang dinamakan dengan user interface.
Kemudian selain itu ada yang namanya Command Line Interface atau CLI. Nah, ini salah satunya. Kalau ini lebih butuh lebih lagi dalam belajarnya. Kalian harus sering berlatih untuk mengingat kata-katanya, karena ini diperintah berdasarkan komen, ya, berdasarkan tulisan yang ada di sini. Ini yang muncul adalah IP address dan sebagainya, karena yang diketik adalah IP config, sehingga muncul seperti ini. Dan kalian kalau lihat film-film hacker, layarnya tampilnya seperti ini, bukan seperti ini, ya. Rata-rata seperti ini. Kenapa? Karena mereka lebih suka terhadap command line daripada user interface. Apa itu GUI? Ya. Dari yang buku kalian saya coba ambil. GUI adalah bentuk antarmuka pengguna dengan menggunakan ikon dan elemen garis, ya, sebagai pengganti perintah berbasis teks yang diketikkan. Misalkan ini apa ini gunting, ya. Ini digunakan untuk memotong. Ini andaikan lainnya Ctrl X. Kalau ini copy, tinggal kalian mengingat, oh, kalau copy salin gambarnya seperti ini. Kalau tempel, semua aplikasi hampir sama menggunakan ikon ini. Jadi hal ini untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang antarmuka kalkulator. Kalkulator ada yang nyata, ada yang maya. Di komputer ataupun di HP itu bentuknya hampir sama, ya, seperti ini. Nah, kalian harus mencoba, ya, buka aplikasi kalkulator yang ada di komputer atau ponsel kalian. Kalau ingin membuka aplikasi yang ada di komputer, kalian sudah tahu cara membuka semua aplikasi yang ada di komputer atau laptop yang menggunakan Windows 7 ke atas. Tinggal klik tombol start, ya, kemudian ditulis aplikasinya. Sekarang kalkulator sudah muncul paling atas, tinggal tekan enter. Nah, ini sudah muncul. Jadi gambarnya saya ambil di sini. Lalu kalian lakukan ekspresi seperti ini dan lihat hasil. Lakukan seperti ini dan lihat hasil. Oke, ini ada di buku kalian, detik 7 tentang berkenalan dengan antarmuka berbasis grafis. Setelah selesai, kalian harus menentukan kegunaan dari tombol-tombol yang ada di kalkulator tadi. X digunakan untuk apa, min seperti ini digunakan untuk apa. Silahkan coba dituliskan di sini. Nanti kita sambil mencocokkan dengan data yang ada di buku ataupun internet. Oke, saya kira demikian dulu tentang pengantar user interface. Kalian dapat melanjutkan dengan cara nanti bagaimana cara merubah tampilan monitor atau desktop menggunakan nama kalian. Bisa menggunakan file dan sebagainya. Silahkan search di Google, banyak tutorialnya.
Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.